Om Swastiastu. Ada orang yang tidak percaya pada neraka. Ada pula orang yang menganggap bahwa neraka hanya ada di dunia ini. Sebagian lain berpendapat bahwa neraka adalah sebuah cara untuk mengancam orang agar taat pada perintah agama. Sesungguhnya, karena manusia melakukan berbagai jenis perbuatan, hampir setiap manusia terikat pada hasil perbuatan itu. Sesuai dengan hukum aksi reaksi atau karma pala, maka setiap perbuatan akan menimbulkan reaksi. Perbuatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran akan mendapatkan reaksi yang positif. Ini disebut pahala. Sementara itu, perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran adalah perbuatan berdosa. Lalu di manakah seseorang bisa mendapatkan kebenaran? Kebenaran ada dalam ajaran-ajaran agama, sebab ajaran agama berasal dari Tuhan. Dalam hal ini, kita tidak berbicara tentang orang-orang ateis, sebab hukum sebab akibat selalu ada tanpa memandang apakah orang percaya atau tidak kepada Tuhan. Kitab suci Weda menjelaskan bahwa neraka adalah tempat yang nyata, berupa planet-planet berbeda di mana para pendosa dibawa setelah meninggal dunia untuk menerima hasil perbuatan berdosanya. Menurut kitab suci Weda, Tuhan Sri Krishna tidak pernah menjerumuskan siapapun ke neraka. Justru, beliau hanya berniat untuk menyelamatkan setiap jiwa untuk kembali ke dunia rohani. Seseorang jatuh ke planet-planet neraka adalah akibat perbuatannya sendiri yang menentang prinsip-prinsip ajaran agama. Seseorang yang menentang ajaran kesucian dalam agamanya bisa dikatakan hidup dengan melanggar hak-hak makhluk hidup lainnya. Karena itu, dia dinyatakan berdosa. Adanya hukuman di neraka bertujuan memberi peringatan bahwa manusia tidak bisa hidup dengan bebas tanpa aturan. Sebab jika demikian, manusia akan melanggar hak makhluk lain dan menyebabkan kekacauan pada alam. Ada banyak bagian dalam kitab suci Weda yang membahas tentang neraka. Sesungguhnya ada ribuan planet neraka yang memiliki nama dan ciri kehidupannya masing-masing. Setiap planet dimaksudkan untuk menghukum umat manusia sesuai kadar dosa mereka. Ribuan planet neraka ini dikelompokkan menjadi 22 atau 28 jenis, sesuai dengan penjelasan para otoritas pengetahuan Weda. Sebelum menonton video ini selengkapnya, kami mengundang Anda untuk mengklik like apabila Anda menyukai video ini. Konten-konten Hindu Times Channel telah dipakai sebagai referensi dan bahan ajar di sekolah-sekolah dan pasraman Hindu. Sebab kami senantiasa berusaha menyajikan konten yang sesuai dengan ajaran Weda. Semua itu dapat kami lakukan karena dukungan like dan subscribe yang Anda berikan. Apabila seseorang jatuh ke neraka, ia mendapatkan badan fisik yang baru. Itulah sebabnya dia bisa merasakan siksaan yang berat. Jenis siksaan di neraka sangatlah kejam. Misalnya, apabila seseorang dijatuhi hukuman selama 1000 tahun, maka ia tidak akan mati dalam kurun waktu itu, walaupun ia terus-menerus menerima siksaan, entah digoreng, dipotong-potong, atau dipukuli. Dinyatakan bahwa badan seseorang akan pulih kembali seperti semula dengan cepat, lalu kembali menerima hukuman yang sama berkali-kali hingga masa hukumannya selesai. Mari kita simak beberapa jenis neraka utama yang disebutkan dalam Weda Agni Purana, Bhagavata Purana, dan Padma Purana. Nama-nama neraka ini juga disebutkan dalam Weda Agastya Samhita dan disalin dalam berbagai jenis lontar yang berkembang di Jawa dan Bali pada masa lalu. Kitab suci Weda Bhagavata Purana misalnya, pada buku kelima, bab 26, sloka 12, menyebutkan bahwa orang secara kejam membunuh hewan karena rasa irinya kepada makhluk hidup lain akan menerima hukuman di neraka. Setelah meninggal dunia, orang yang iri itu akan dibawa oleh para pengawal Dewa Yamaraja, hakim bagi para pendosa. Makhluk apapun yang pernah disakiti oleh orang itu akan muncul sebagai binatang mengerikan yang disebut ruru
yang akan menyiksanya dengan kejam. Neraka ini dinamai Raurawa. Ruru disebut-sebut sebagai sejenis ular yang mengerikan dan hanya hidup di neraka. Hukuman di neraka bernama Maha Raurawa adalah keharusan bagi mereka yang memelihara badannya dengan menyakiti orang lain. Dalam neraka ini, binatang Ruru yang disebut Krawiyada mencabik-cabik dan memakan daging orang itu. Dalam Atharva Veda Samhita disebutkan bahwa Krawiyada adalah sejenis makhluk melata atau cacing buas yang menggerogoti daging. Seseorang yang demi memelihara badannya melalui kepuasan lidah semata dan secara kejam memasak hidup-hidup binatang yang lemah dan burung-burung adalah orang yang sangat berdosa. Kitab suci Veda Bhagavata Purana, skanda kelima, bab 26, sloka 13, menjelaskan bahwa setelah orang itu meninggalkan badan kasarnya, ia akan dibawa oleh para Yamaduta ke dalam neraka bernama Kumbhipaka, di mana ia akan digoreng dalam minyak mendidih hingga masa hukumannya selesai. Siapapun yang bertugas untuk menghukum orang, namun malah menghukum orang yang tidak bersalah, atau menghukum orang suci, akan ditempatkan dalam neraka Sukaramukha setelah ia meninggal. Di sana, badannya dilumatkan dengan roda penggiling, persis seperti seseorang yang sedang memeras debu. Jika seorang manusia membunuh atau menyakiti makhluk rendahan, Yamaraja atau Yamadipati akan menghukum mereka dengan cara melempar mereka ke dalam neraka bernama Andhakupa. Dalam neraka yang gelap itu, ia diserang oleh semua burung, binatang, reptil, nyamuk, kutu, ulat, lalat, dan makhluk lain yang disiksa selama hidupnya. Makhluk-makhluk itu menyerangnya dari segala sisi, serta mengganggu kenyamanan tidurnya. Karena tidak bisa tidur, dia terus berlari dalam kegelapan. Jadi dalam neraka Andhakupa, penderitaan dan rasa takut yang dialami seseorang persis sama dengan yang dialami makhluk-makhluk kecil yang diburu dan disiksa. Orang yang memelihara binatang atau burung namun tidak memeliharanya dengan cara yang benar sehingga binatang itu menderita, maka setelah meninggal orang yang bersangkutan akan jatuh ke neraka Sulaprota, di mana badan mereka ditusuk dengan tombak yang seruncing jarum. Orang yang gemar berburu dan membunuh binatang liar, terlebih yang dilindungi di hutan, akan ditempatkan dalam neraka bernama Pranarodha. Di sana, para pesuruh Yamaraja membuatnya menjadi sasaran panah, lalu menusuknya dengan panah-panah itu. Seseorang yang pelit tidak ada bedanya dengan seekor gagak. Orang yang pelit seperti itu tidak pernah membagi makanan dan minuman kepada tamu, orang tua, dan anak-anak. Tetapi sebaliknya, ia hanya memakannya sendiri. Orang seperti itu juga tidak pernah melakukan korban suciyadnya sebelum dia makan. Setelah meninggal, dia dimasukkan ke dalam neraka yang paling menjijikkan, yang disebut Krimi Bhojana. Neraka itu berupa danau seluas 800.000 mil yang penuh dengan ulat. Dia menjadi salah satu ulat di danau itu dan saling memangsa satu sama lainnya. Jika ia tidak bertobat sebelum meninggal, ia pasti jatuh ke dalam neraka itu dan berada di dalamnya selama ribuan tahun, seluas danau itu, yakni 800.000 tahun. Di sisi lain, orang yang menyakiti manusia dengan tujuan praktik ilmu hitam akan masuk neraka di mana tubuhnya akan dipotong-potong dan darahnya diminum oleh korban ilmu hitamnya terdahulu. Berhubungan seksual yang tidak sah adalah dosa yang sangat besar. Laki-laki maupun perempuan yang terlibat hubungan seksual di luar nikah dengan pasangan yang tidak sah dihukum berat setelah kematian oleh para pembantu Yamaraja di sebuah neraka mengerikan bernama Taptasurmi. Di sana, pendosa laki-laki dipaksa memeluk patung wanita dari besi yang panas membara, dan yang perempuan dipaksa memeluk patung laki-laki dari besi yang juga sangat panas. Itulah hukuman karena berhubungan seksual di luar nikah. Kitab Suci Veda Bhagavata Purana, buku kelima, bab 26, ayat 15, lebih lanjut menyebutkan,
Orang yang tidak peduli pada ajaran agama yang mendidik menuju kesucian dan kemurnian sampai ajalnya tiba, akan ditempatkan dalam neraka bernama Asipatrawana. Para Yamaduta mencambuki dia. Kemanapun orang itu berlari, dia disayat-sayat oleh daun pohon palem yang sangat tajam. Dia jatuh pingsan dalam setiap langkahnya dan menjerit kesakitan. Seorang pencuri yang merampas anak, istri, dan harta orang lain ditangkap ketika ia mati oleh Yamaduta yang kejam, lalu memaksanya masuk ke dalam neraka yang bernama Tamishra. Neraka ini sangat gelap. Si pendosa terus-menerus dipukuli oleh Yamaduta. Pendosa itu dibiarkan kelaparan dan kehausan hingga masa hukumannya selesai. Orang yang suka menipu, misalnya menjadi saksi palsu, merugikan rekan bisnis, atau tidak memenuhi janjinya untuk berderma atau berdana punya, dihukum berat setelah ia meninggal oleh para pembantu Yamaraja. Pendosa itu dibawa ke puncak gunung setinggi 800.000 mil atau sekitar 1.288.000 kilometer dan dilempar dengan kepala di bawah ke sebuah neraka bernama Awichimat. Neraka ini terbuat dari batu karang yang menyerupai ombak di laut, tetapi tidak ada air di sana. Walaupun si pendosa dilemparkan berulang-ulang kali dan badannya pecah berantakan, dia tetap tidak mati, namun terus menderita kesakitan. Orang yang tidak suka menerima tamu yang tulus ingin bertamu di rumahnya akan dihukum dalam neraka bernama Paryavartana. Di sana dia ditatap oleh burung-burung pemakan bangkai seperti elang, bangau, dan sebagainya yang tiba-tiba menyerangnya dan mencongkel matanya dengan kekuatan yang besar. Kitab suci Veda Agni Purana juga menjelaskan tentang neraka bernama Kala Sutra yang seluruh planetnya terbuat dari tembaga yang panas. Seseorang yang membunuh orang suci yang tekun dalam melaksanakan dan menyebarkan ajaran agama serta mendidik umat manusia dalam jalan kesucian ditempatkan dalam neraka ini dan dipanggang selama ribuan tahun. Beberapa siksaan mengerikan dalam neraka sedikit tidaknya membuat kita sadar bahwa manusia tidak bisa berbuat sekehendak hati. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa neraka hanyalah keadaan pikiran seseorang, namun neraka sesungguhnya juga adalah tempat yang nyata. Bagaikan seorang pencuri yang tidak tahu tentang hukum negara, beberapa orang yang tidak percaya pada hukum sebab akibat atau hukum karma pala menganggap bahwa hukuman setelah kematian itu tidak ada. Namun demikian, hukuman dan imbalan terhadap perbuatan seseorang adalah sesuatu yang pasti ada, terlepas dari percaya atau tidaknya seseorang. Kita hendaknya bersyukur karena masih ada ajaran-ajaran agama dan orang-orang suci yang senantiasa mengingatkan umat manusia terhadap konsekuensi perbuatannya. Orang-orang suci yang tulus seperti itu hendaknya dihormati, sebab mereka menuntun kita dalam jalan keselamatan dengan cara selalu melaksanakan perbuatan yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Semoga video kali ini memberi kita pelajaran untuk senantiasa memikirkan konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Sampai jumpa dalam video-video Hindu Times selanjutnya. Om Santi 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 Om.